Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Haji Widyatama dengan NIM 23024 kelas D Filsafat Hukum. Kali ini saya akan membawakan yang pertama, bagaimana menurut Anda perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif filsafat hukum. Dan yang kedua, jelaskan satu saja Undang-Undang Republik Indonesia tentang hakikat perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Kita langsung masuk ke dalam materi. Kita semua tahu bahwa hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Namun, bagaimana sebenarnya makna dan dasar filosofis dari perlindungan HAM itu sendiri? Mengapa negara wajib melindunginya? Dan bagaimana hal itu tercermin dalam hukum positif Indonesia? Nah, mari kita akan bahas bersama dimulai dari landasan filosofisnya. Yang pertama, perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum. Untuk memahami perlindungan HAM secara mendalam, kita harus meninjau dari kacamata filsafat hukum. Filsafat hukum tidak hanya membahas aturan hukum tertulis, tetapi juga hakikat, keadilan, moralitas, dan tujuan hukum itu sendiri. Hakikat manusia dan sumber hak. Dari sudut pandang filsafat, hak asasi manusia lahir dari hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat. Artinya, setiap manusia tanpa melihat suku, agama, warna kulit, atau status sosial memiliki nilai yang sama dan tidak dapat direndahkan. Pemikiran ini sudah ada sejak zaman para filsuf klasik. Plato dan Aristoteles menilai bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Namun, konsep HAM modern lebih berkembang pada masa John Locke, Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. John Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah atau natural rights yang melekat sejak lahir, seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan. Menurutnya, tugas negara hanyalah melindungi hak-hak tersebut, bukan memberikannya. Jacques Rousseau menekankan kontrak sosial, bahwa kekuasaan negara hanya sah bila dibangun atas dasar persetujuan rakyat dan negara dan tidak boleh dilanggar hak-hak yang menjadi bagian dari kodrat manusia. Immanuel Kant melihat HAM sebagai bagian dari martabat manusia atau dignity. Manusia bukanlah alat, tetapi tujuan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap sistem hukum harus menghormati manusia sebagai makhluk yang rasional dan bermoral. Dari pandangan filsafat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perlindungan HAM bukanlah hadiah dari negara, melainkan kewajiban moral dan hukum negara untuk menjaga hak-hak yang sudah dimiliki manusia sejak lahir. Selanjutnya, hubungan antara hukum, negara, dan HAM. Dalam perspektif filsafat hukum memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama keadilan atau justice, kedua kepastian hukum atau legal certainty, dan yang ketiga kemanfaatan atau utility. HAM berada pada inti dari tujuan pertama, yaitu keadilan. Sebuah hukum dianggap adil bila hukum itu menghormati dan melindungi hak-hak dasar manusia. Negara yang
tidak melindungi HAM berarti kehilangan dasar moralnya untuk disebut sebagai negara hukum. Karena itu, perlindungan HAM menjadi indikator utama dari keberadaan suatu sistem hukum. Filsafat hukum menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum, bukan sebaliknya. Artinya, hukum melayani manusia, bukan manusia yang tunduk secara buta kepada hukum yang tidak adil. Inilah yang memberikan positifisme hukum dengan filsafat hukum yang berorientasi pada keadilan. Dalam positifisme hukum, seperti pandangan John Austin dan Hans Kelsen, hukum dianggap sah hanya karena dibuat oleh penguasa yang berwenang. Sedangkan dalam filsafat hukum yang berorientasi pada moralitas, hukum hanya sah jika adil dan menghormati hak asasi manusia. Jadi, perlindungan HAM dalam filsafat hukum bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga harus etis dan filosofis. Negara wajib menjamin bahwa seluruh kebijakan dan peraturan hukumnya berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Refleksi terhadap Indonesia. Dalam konteks Indonesia, dasar filsafat hukum yang melandasi perlindungan HAM tertuang dalam Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya seluruh peraturan di Indonesia harus bersumber pada penghormatan terhadap martabat manusia. Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga sumber nilai moral hukum nasional. Dengan demikian, perlindungan HAM dalam perspektif filsafat hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan, menghormati perbedaan, dan menegakkan nilai kemanusiaan dalam setiap aspek kehidupan hukum. Yang selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia tentang hakikat perlindungan HAM oleh negara. Setelah memahami aspek filosofisnya, sekarang mari kita bahas satu Undang-Undang Republik Indonesia yang secara khusus menjelaskan hakikat perlindungan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Latar belakang. Undang-undang ini lahir sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai universal HAM, serta tindak lanjut dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menghormati hak asasi manusia. Undang-undang ini memuat prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Negara tidak memberikan hak seperti itu, tetapi berkewajiban menghormati, melindungi, dan menegakkannya. Isi dan prinsip pokok. Beberapa pasal penting yang menunjukkan hakikat perlindungan HAM oleh negara antara lain pasal 2 menyatakan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia. Pasal 71 menegakkan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Pasal 72 mengatur bahwa kewajiban tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah efektif, termasuk kebijakan, penegakan hukum, dan pendidikan HAM. Dari sini kita melihat bahwa perlindungan HAM di Indonesia bukan hanya slogan moral, tetapi tanggung jawab hukum yang bersifat mengikat negara dan seluruh aparatnya. Implementasi nyata. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang berfungsi untuk yang pertama menyebarluaskan pemahaman HAM, dan yang kedua melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM, ketiga dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menegakkannya. Undang-undang ini menjadi dasar bagi lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memungkinkan proses hukum
terhadap pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah juga membentuk Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa dalam perspektif filsafat hukum, perlindungan HAM berakar dari hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat. Hukum harus berfungsi sebagai melindungi manusia, bukan menindasnya. Keadilan dan kemanusiaan menjadi nilai dasar yang menjiwai seluruh sistem hukum. Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 merupakan wujud konkret dari komitmen negara untuk melindungi, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat tanpa melakukan diskriminasi. Akhirnya, mari kita ingat bahwa negara hukum yang sejatinya adalah negara yang menghormati hak asasi manusia, dan perlindungan hak asasi manusia adalah cermin kemanusiaan sebuah bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan menumbuhkan kesadaran kita agar kita semua akan tahu pentingnya menjaga martabat manusia melalui penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.